Sore pagi ini BBC Indonesia bersama saya Muhammad Irham, Selasa 8 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Penerapan pembatasan level 3 di sejumlah daerah yang dimulai kemarin menimbulkan pertanyaan terkait peraturan daerah yang penerapannya berbeda. Jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran prokes yang juga dilakukan oleh tukang bubur di Tasikmalaya yang akhirnya terkena denda 5 juta rupiah, ini untuk saya adalah sebuah ketidakadilan. Komnas HAM mengatakan dugaan kekerasan yang terjadi di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana Parangin-Angin dilakukan dengan berpola. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan perundingan dengan Presiden Putin di Moskow sebagai upaya mengurangi risiko konflik di Ukraina. Berita selengkapnya, penerapan pembatasan level 3 di sejumlah daerah termasuk Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta yang dimulai kemarin menimbulkan pertanyaan terkait peraturan daerah yang diterapkan secara berbeda. Kasus penjual bubur ayam di Tasikmalaya misalnya didenda 5 juta rupiah, sementara pengelola sebuah mal di Bandung didenda 500 ribu rupiah karena sama-sama melanggar aturan kerumunan. Perbedaan besaran denda itu menimbulkan anggapan penerapan aturan yang tidak adil. Menteri Dalam Negeri sebelumnya mengatakan perbedaan besaran denda administrasi itu tergantung pada kebijakan yang diambil di daerah masing-masing. Namun menurut ahli hukum tata negara, kasus ini tak perlu terjadi apabila peraturannya dibuat lebih rinci. Selengkapnya kita ikuti laporan Haidar Afan. Sebuah mal di Bandung, Jawa Barat didenda Rp500.000 dan ditutup selama 3 hari karena melanggar aturan kerumunan terkait pandemi COVID-19 Jumat lalu. Besaran denda itu membuat masyarakat di Bandung bertanya-tanya dan kemudian membandingkan dengan denda 5 juta rupiah kepada penjual bubur di Tasikmalaya pertengahan tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran prokes yang juga dilakukan oleh tukang bubur di Tasikmalaya yang akhirnya terkena denda 5 juta rupiah, ini untuk saya adalah sebuah ketidakadilan. Apalagi kalau melihat pelanggaran di mal yang melibatkan banyak orang, rasanya konsekuensi yang diberikan sangat tidak sepadan. Usaha hanya untuk perutnya sendiri gitu, tapi pemerintah menjatuhkan sanksi denda kepada mal besar hanya 500.000 saja. Rasa keadilan pemerintahnya pertanyakan kembali. Menanggapi reaksi seperti itu, Rasdian Setiadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, menolak tuduhan pihaknya tidak berlaku adil. Dia mengatakan selain didenda Rp500.000, mal itu juga dilarang beraktivitas selama 3 hari yang disebutnya secara tidak langsung akan merugikan mereka. Denda administrasi itu menurutnya menggunakan peraturan Wali Kota Bandung dan bukan peraturan Gubernur Jawa Barat yang digunakan untuk menghukum penjual bubur ayam di kota Tasikmalaya pertengahan tahun lalu. Ditanya kenapa Satpol PP Kota Bandung tidak menggunakan peraturan Gubernur Jawa Barat, Rasdian memberikan jawaban sebagai berikut. Itu kan yang dilakukan bersama-sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Nah, kita kan punya di Satpol sendiri ya Kota Bandung, jadi bukan dari menggunakan pergub itu. Kalau perda itu yang melakukan provinsi, berarti dari Satpol Provinsi itu, ya. Karena mungkin yang kemarin di Tasik itu kerjasama mungkin ya, karena ada kegiatan provinsi tapi dilaksanakan di daerah seperti itu. Tadi malam BBC News Indonesia telah menghubungi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA melalui pesan tertulis, namun tidak mendapatkan tanggapan. Tetapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan perbedaan besaran denda administrasi itu tergantung pada kebijakan yang diambil di daerah masing-masing. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan perbedaan mencolok terkait besaran denda ini tidak perlu terjadi apabila peraturannya dibuat lebih rinci baik di tingkat undang-undang atau peraturan daerah. Supaya menimbulkan rasa adil juga apabila tindakan itu dikualifikasi lebih jauh. Misalnya level pengusahanya, maka bisa dikualifikasi lebih lanjut apakah pengusaha usaha kecil dan menengah atau pengusaha besar seperti pengusaha mal dan seterusnya.
Ya untuk seorang tukang bubur yang kita tahu bahwa kemampuan usaha kecil dan menengah itu jelas pasti rendah sekali begitu untuk membayar denda sedemikian besar, sementara pengusaha mal jelas kemampuannya sangat tinggi. 500.000 itu bukan apa-apa untuk mereka. Mulai kemarin, pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi setelah ada kenaikan kasus varian Omikron COVID-19. Kebijakan yang sama juga berlaku untuk Bandung Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Data pemerintah menyebutkan ada 357 pasien meninggal sejak Omikron masuk ke Indonesia akhir tahun lalu dan 42% dari mereka memiliki komorbid. Sementara 44% adalah kaum lansia dan 69% belum vaksinasi lengkap. Segera klik bbcindonesia.com untuk membaca tulisan mendalam tentang ketimpangan denda pelanggaran pembatasan. Masih dari Indonesia, Komnas HAM mengatakan dugaan kekerasan yang terjadi di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana Parangin-Angin dilakukan dengan berpola dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, mengatakan hal itu usai meminta keterangan terbit di tahanan KPK Jakarta kemarin. Kalau soal kondisi dan sebagainya, seperti yang sudah kami bilang sebelum-sebelumnya, kami menemukan adanya kekerasan, bentuk kekerasan, pola kekerasan, sampai alat kekerasannya. Termasuk juga bagaimana constraint waktunya. Termasuk juga ada yang hilangnya nyawa. Gitu. Kalau kemarin, Sabtu minggu kemarin dibilang lebih dari 1, ya, terus sekarang dibilang 3, gitu. Sebenarnya angka 3 itu angka Sabtu kemarin itu yang kami bilang lebih dari 1. Dan saat ini kami sedang mendalami lagi, karena potensial juga nambah. Dalam proses penyelidikan, Komnas HAM mengatakan kerangkeng di rumah tersangka korupsi itu sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkotika walau tanpa mengantongi izin. Kita bergeser ke perbatasan Ukraina-Rusia. Presiden Putin mengatakan baik Rusia maupun Perancis mempunyai kekhawatiran yang sama tentang situasi keamanan di Eropa. Hal ini ia sampaikan saat menggelar pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Moskow. Pembahasan dipusatkan pada ketegangan Ukraina-Rusia, di mana negeri beruang merah telah mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan di perbatasan. Macron mengatakan perundingan ini diharapkan menjadi permulaan dari proses deeskalasi. Kita bergeser ke Asia Tenggara. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengakui kesalahan dalam mengumumkan junta militer Myanmar telah membebaskan akademisi Australia Sean Turnell dari penjara. Pemimpin Kamboja yang sekarang memangku jabatan Ketua Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN mengatakan ia mendapat informasi salah ketika mengatakan campur tangannya berbuah pembebasan Turnell. Pemerintah militer Myanmar cepat-cepat mengukuhkan bahwa tidak ada rencana pembebasan Turnell yang ditahan atas dakwaan teror. Sean Turnell adalah mantan penasihat bagi pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Dunia Pagi ini BBC Indonesia diantarkan oleh Muhammad Irham dan kini tiba waktunya mendengarkan majalah udara. Rohmatin Bonasir akan mengetengahkan tarik ulur peniadaan paten vaksin virus corona sesudah lebih dari 300 ilmuwan dan ahli kesehatan masyarakat di Inggris melayangkan surat kepada pemerintah. Intinya, mereka menyerukan agar dibekukan sementara hak kekayaan intelektual vaksin sehingga negara-negara berkembang dapat memproduksinya sendiri. Namun, industri farmasi berpendirian jika paten dicabut maka insentif bagi investor akan hilang. Kalangan ilmuwan dan ahli kesehatan masyarakat Inggris memandang perlu negara-negara berkembang dapat menghasilkan vaksin virus corona sendiri tanpa dibebani dengan pembayaran hak kekayaan intelektual. Mereka memberikan contoh varian Omikron sebagai peringatan tegas atas bahaya yang muncul akibat dari ketimpangan vaksin. Lebih dari itu, dalam surat kepada pemerintah, mereka juga mengatakan amatlah ceroboh jika membiarkan 3 miliar penduduk tanpa vaksin.
Mantan petinggi layanan kesehatan Inggris NHS Lord Crisp adalah salah seorang yang mendukung seruan tersebut. Kecuali penduduk seluruh dunia divaksinasi, tak seorang pun aman. Kecuali semua orang aman, tak seorang pun aman. Karena virus dapat bermutasi dan akan lebih banyak bermutasi di populasi yang tidak divaksinasi dibanding di masyarakat yang divaksinasi. Dan oleh karena itu, kita menghadapi masalah terus-menerus dengan kemunculan varian baru. Pemerintah Inggris menyatakan pihaknya telah memainkan peran penting dalam membentuk COVAX, program vaksinasi global yang menyalurkan 1 miliar dosis vaksin ke negara-negara berkembang. Hingga kini, Inggris dan Uni Eropa menentang penghapusan sementara paten vaksin COVID-19. Amerika Serikat membuat kejutan dengan mendukung penghapusan sementara paten vaksin pada Mei tahun 2021. Organisasi Kesehatan Dunia juga mendukungnya. Ahli pemodelan matematika bidang epidemiologi dari Universitas Manchester, Inggris, Dr. Thomas House, mengatakan pengabaian hak paten sebelumnya terbukti efektif. Pada dasarnya, cara seperti ini sering terjadi. Ketika ada krisis kesehatan masyarakat darurat, langkah seperti inilah yang ditempuh. Misalnya dengan pengobatan HIV tertentu atau penyakit lain, ketika negara-negara miskin menanggung beban lebih berat, dan ketika perusahaan obat sudah kembali modal, sehingga mereka tidak merugi jika membantu perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pengobatan di masa yang akan datang. Mantan petinggi layanan kesehatan Inggris NHS Lord Crisp menandaskan bahwa skema penghapusan hak paten untuk sementara waktu di masa darurat juga pernah dilakukan sebelumnya. Di masa puncak krisis HIV/AIDS, epidemi global, sejumlah negara secara sepihak menghapus perjanjian kekayaan intelektual dan mulai memecut kecepatan produksi. Dan langkah itu sebenarnya memaksa semua pihak duduk berunding. Dan sejak itu terwujudlah pengobatan HIV. Dan obat antiretroviral tersebut tersedia jauh lebih luas. Jadi sebenarnya sudah ada presidennya. Kendati demikian, kalangan industri farmasi di Inggris keberatan dengan skema penghapusan sementara paten. Jika hak paten ditiadakan, argumen mereka akan hilang insentif bagi sektor swasta untuk menanamkan modal dalam riset dan pengembangan. Ketua Asosiasi Industri Farmasi Inggris, Richard Talbot, mengatakan sesuai dengan garis pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia, masalah yang terjadi bukan kendala produksi, melainkan keefektifan distribusi dan pengelolaannya. Dr. Richard Hedgett, pimpinan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI, mengatakan hak kekayaan intelektual hanyalah bagian dari masalah yang dihadapi. Pusat perhatian sekarang dialihkan ke masalah tantangan penyaluran. Saya pikir untuk jangka panjang, kita perlu mengembangkan vaksin yang lebih manjur, lebih tahan lama, dan memberikan perlindungan lebih luas. Dan kita perlu meningkatkan kapasitas manufaktur. Saya pikir ada sejumlah jalan untuk melakukannya. Sekarang sudah diusulkan untuk menghapus kekayaan intelektual. Saya kira itu bukan satu-satunya solusi. Bagaimanapun, kata Dr. Hedgett, vaksin adalah senjata paling ampuh melawan virus dan semestinya disebar seluas mungkin. Di antara negara yang mendesak perubahan peraturan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk memungkinkan negara berpendapatan rendah dan menengah memproduksi vaksin sendiri adalah Afrika Selatan dan India. Biasanya WTO memerlukan persetujuan semua negara anggota untuk mengubah peraturan. Pendengar, sekedar mengingatkan Anda menyimak majalah udara yang dapat Anda ikuti dalam siaran Dunia Pagi ini, BBC Indonesia setiap Senin hingga Jumat. Dalam kesempatan kali ini, saya Rohmatin Bunasir tak lupa menyampaikan apresiasi atas kebersamaan Anda. Terima kasih rekan Rohmatin Bunasir atas laporan Anda. Pendengar, simak perkembangan berita dunia dan nasional di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Muhammad Irham, undur diri. Salam.